prospek karir fisioterapi dan isu terkini ya. Ini tentunya sesuatu yang Bapak yakin kalian udah sedikit banyaknya mengetahui lah ke arah ini. Kalau dengan masuknya kalian kuliah ke jurusan atau prodi fisioterapi ya tentunya itu merupakan salah satu pilihan ya, pilihan yang memang ada latar belakang kenapa kalian memilih ke pendidikan fisioterapi. Pastinya mungkin sedikit banyak sudah tahu masalah peluang-peluang yang bisa diraih di masa yang akan datang. Nah, fisioterapi sendiri merupakan layanan ya, layanan yang concern ya atau arahnya itu ke arah apa namanya gerak dan fungsi ya, kepada menangani masalah gerak dan fungsi, di mana gerak dan fungsi itu memang secara alamiahnya maka sesuai dengan penggunaan ya atau usia, maka setiap orang potensi ya mengalami masalah gerak dan fungsi ya. Dan tidak hanya menunggu usia ya. Jadi yang muda pun bisa akibat dari berbagai hal ya. Jadi yang pertama, kenapa bidang fisioterapi ini betul-betul saat ini jadi bidang yang sangat menarik ya sebetulnya kalau kita lihat ya, karena memang garapannya itu memang garapan yang memang semakin hari semakin dibutuhkan ya. Kita lihat pada era-era yang sebelumnya ya, mungkin pada saat era hidup di orang tua atau kakek nenek kalian, itu pola penyakit pada saat itu tidak pada masalah gerak dan fungsi saja, tapi lebih ke arah yang lebih primer ya, artinya kegawatan ya, misalnya penyakit itu menyebabkan kematian ya, penyakitnya pun penyakit yang jenis lebih ke arah penyakit infeksi ya, karena memang masalah sanitasi ya, gaya apa namanya kebersihan, kurang gizi dan sebagainya, itu yang menjadi pola penyakit pada saat itu ya, yang memang pada saat itu penanganan yang dibutuhkan merupakan penanganan betul-betul ke arah baik itu arah nutrisi, sanitasi ya, atau medis ya, tindakan-tindakan yang memang sifatnya life saving ya. Maka pada saat itu profesi fisioterapi belum mempunyai part atau bagian yang porsi yang besar ya. Dengan berubahnya ya, bergesernya pola penyakit ya, akibat sebetulnya bergesernya status sosial ya, informasi, daya beli dan lain sebagainya itu, maka pola penyakit berubah, yang tadinya yang sifatnya kekurangan gizi, infeksi, atau yang sifatnya lebih ke arah kegawatan ya, ini bergeser menjadi pola penyakit yang memang akibat dari kurangnya bergerak, terlalu banyak gizi ya, terus apa namanya sifatnya penyakit-penyakit yang degeneratif ya, artinya pergeseran pola penyakit yang tadinya kurang membutuhkan fisioterapi bergeser ke pola penyakit yang memang mengakibatkan impairment atau kelainan atau kecacatan ya, mungkin kalau kecacatan terlalu kasar ya, mungkin impairment pada gerak dan fungsi. Maka memang pola penyakit pada saat ini trennya memang membutuhkan layanan fisioterapi. Tentu ini merupakan
peluang ya, peluang kita sebagai tenaga fisioterapis. Ya paling enggak kita bisa berhitung pasiennya pada saat ini, potensi pasien itu besar ya. Juga usia harapan hidup yang meningkat tentunya manusia itu tidak hanya mau panjang umur, tapi juga panjang umur dengan kualitas hidup yang baik. Tidak hanya mau usianya 100, tapi dari 55 sampai 100-nya itu hanya di tempat tidur, di kursi roda, nggak bisa jalan jauh dan sebagainya. Tentu usia yang panjang akibat dari meningkatnya usia harapan hidup ini diiringi keinginan untuk berkualitas hidup yang baik juga gitu. Jadi di sini juga merupakan tantangan dari fisioterapis ya, atau peluang-peluang bagi kita sebagai fisioterapis ya. Berikutnya adalah standar apa yang dikatakan sehat itu adalah tidak hanya terbebas dari penyakit, tapi juga ada kata-kata produktif ya di situ, di mana produktivitas atau produktif itu berkaitan dengan gerak dan fungsi, di mana lagi-lagi peran fisioterapi yang menjadi komandannya di sini untuk masalah gerak dan fungsi. Tentunya tuntutan produktivitas ini menjadi salah satu peluang lagi membuka kebutuhan yang lebih besar kepada tenaga fisioterapis ya. Dan berikutnya sistem layanan kesehatan ya, ini juga yang walaupun kadang-kadang sistem layanan kesehatan ini ada beberapa hal yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat, ada juga yang berkaitan kadang-kadang dengan masalah pembayaran dan sebagainya. Ini justru membatasi layanan. Ini semata kita tidak bisa terjemahkan ini sebagai sesuatu yang permanen, tapi memang masalah sistem layanan kesehatan atau jaminan kesehatan yang ada di Indonesia ini kan masih sistem yang baru ya, jadi masih terdapat perbaikan di sana sini. Jadi kalau ada hal yang rasanya membatasi layanan ya itu dimaklumi. Tapi kita lihat ke depan dengan masuknya layanan fisioterapi bagian dari jaminan kesehatan dan sebagainya, ini merupakan peluang juga ya kepada kita sebagai fisioterapis ya, karena meningkatkan kebutuhan dari layanan fisioterapis di masa kini dan yang akan datang. Berikut peluang fisioterapis itu juga bentuk layanan. Layanan fisioterapis itu betul-betul bergerak di seluruh lini atau fase layanan kesehatan. Ya, tidak hanya pada promotif, tapi juga preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, jadi fisioterapi berperan pada peningkatan ya, promotif ya, peningkatan kemampuan dari gerak dan fungsi atau kualitas fisik seseorang ya. Ini juga menciptakan potensi-potensi layanan yang baru ya, artinya tidak hanya menjaring orang yang sakit ya, pada ranah promotif preventif tentu di sini memberikan peluang kepada fisioterapis memberikan layanan-layanan yang sifatnya non kuratif ya, artinya pemeliharaan kebugaran ya, atau masih pada level-level kurang nyaman ya, untuk arah preventif ya, wah kurang nyaman
bisa dilakukan fisioterapis agar tidak terjadi perburukan kondisi atau ada penyakit ya. Dan tentunya layanan fisioterapi tidak hanya bergerak di promotif preventif, juga di kuratif dan rehabilitatif. Maaf sebentar Bapak, angkat telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Ya. Ini lagi ngajar bentar. Boleh. Ya Allah, itu jangan. Terus muntah nggak? Ya udah cepet pulang lah, Bu. Nah, ya. Sana. Ya, kita lanjut ya. Tentu untuk layanan kuratif tentu saja ini merupakan layanan yang sesuatu yang membutuhkan treatment pengembalian dari fungsi ya yang sifatnya cepat ya, dan juga ada layanan rehabilitatif yang memang ada impairment yang sifatnya lebih permanen yang membutuhkan layanan untuk pengembalian fungsi dalam waktu yang lebih panjang ya. Ini layanan rehabilitatif. Jadi betul-betul peluang dari layanan fisioterapi ini untuk saat ini dan ke depan itu merupakan suatu layanan yang prospek yang bagus ya, karena untuk saat ini khususnya di Indonesia ya banyak area garapan fisioterapis yang belum ya, bahkan belum terjamah ya. Artinya di berbagai area misalnya di instansi pendidikan itu belum banyak dapat layanan fisioterapi dan berbagai bidang ya, bahkan di haji aja belum terjamah dengan baik ya untuk layanan fisioterapi. Baik. Yang peluang berikutnya Indonesia ini mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, tentunya dengan potensi penduduk yang besar itu yang pada saat ini mungkin udah bukan 250 juta jiwa lagi ya, mungkin udah jauh lebih banyak dari itu. Tentunya kebutuhan fisioterapis itu juga sangat banyak. Dan di sini tidak diimbangi dengan jumlah lulusan yang banyak ya, karena mungkin pada saat ini udah agak lumayan, udah ada beberapa sekolah ya yang mencetak tenaga fisioterapi ya, institusi pendidikan yang mencetak tenaga fisioterapi sudah lumayan banyak, tapi itu juga masih belum bisa mencukupi tenaga fisioterapi di Indonesia atau di dalam negeri. Nah, pada saat tentu ya peluang di balik peluang itu ada tantangan ya. Jadi tidak hanya peluang itu terus jadi enak semua ya, enggak. Ada tantangan yang mesti dipenuhi ya pada saat ini ya. Tentunya kalian bisa melihat di berbagai web ya atau di googling ya, kita bisa lihat ada beberapa profesi yang ke depan akan hilang ya, misalnya ini itu banyak lah, nggak usah kita sebut ya. Dan bersyukurnya untuk fisioterapi ini tidak
tidak merupakan atau bukan salah satu dari profesi yang akan hilang. Tapi ya itu kan untuk analisa saat ini ya, kita juga nggak bisa terlena dengan analisa-analisa sekarang, karena segala sesuatunya dinamis ya. Kita bisa lihat nanti kalau SDM kita perkembangannya tidak bisa mengimbangi kemajuan teknologi, tentu jangan-jangan bisa juga kita tergerus ya. Nah, ini tentu tantangan ya di era ini adalah pemanfaatan teknologi ya. Jadi tidak bisa lagi kita melakukan layanan fisioterapi itu betul-betul yang sangat konvensional atau tidak melibatkan teknologi yang mutakhir ya. Ini teknologi ini tidak hanya diterapkan pada penataan intervensi ya, tapi juga pada tahap assessment dan evaluasi ya. Jadi pemeriksaan itu harus akurat dan objektif sehingga melakukan intervensi yang yang tepat dengan harapan mendapatkan hasil yang terbaik tentunya untuk pasien ya. Dan di sini tentunya juga era informasi saat ini juga menuntut seorang fisioterapis juga harus lebih tahu, lebih paham tentang kefisioterapian sendiri. Jangan sampai nanti pasiennya lebih paham dari kita, wah ini berbahaya ya. Jadi ada beberapa tuntutan, tentu tantangan ya, di balik peluang juga ada tantangan kita ke depan ya, pada saat ini dan ke depan ya. Jadi era informasi saat ini tentu penerapan teknologi di layanan fisioterapi itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Berikut tentunya dengan tuntutan yang tinggi ya dari masyarakat ya, tuntutan service ya atau bentuk layanan yang diinginkan masyarakat itu dengan kualitas yang tinggi, tentu kita harus mengimbangi dengan cetakan fisioterapis yang lebih baik ya. Otomatis di sini tuntutan arah jenjang pendidikan juga harus dipertimbangkan ya. Tentu juga pada saat ini juga dulu ya mungkin bisa kita lakukan tahan sakit dan sebagainya. Tentu pada saat ini kita harus menggunakan keterampilan teknik-teknik yang paling mutakhir ya. Tentu ini harus kita belajar dan berlatih ya, ikut banyak-banyak mengasah keterampilan ya, menambah pengetahuan, karena ini merupakan suatu tuntutan masyarakat ya. Masyarakat dulu pasrah dengan tenaga kesehatan, pada saat ini mereka kritis ya. Jadi nggak bisa lagi yang namanya kita ya nggak apa-apa itu pasien ya terserah saya, nggak bisa begitu lagi, karena pasien pada saat ini di era informasi mereka pun bisa mendapatkan informasi apapun tentang fisioterapi ya. Jadi bukan hanya kita yang mengetahui tentang HNP, teknik manipulasi dan sebagainya, mungkin itu bisa diakses oleh siapapun ya. Jadi kita harus jauh lebih baik menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang kefisioterapian terkini ya gitu. Ini merupakan tantangan ya, tuntutan ke depan saat ini dan ke depan. Juga perilaku ya, tentu perilaku ini sudah diatur ya di kode etik ya, kode etik fisioterapi mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai fisioterapis ya. Dan kode etik ini juga
bukannya berlaku hanya pada saat di fasiankes tempat kita kerja, tapi betul-betul kode etik ini melekat pada kita. Jadi tuntutan perilaku yang baik, ya sebetulnya tuntutan perilaku yang baik ini tidak hanya menjadi tuntutan kita sebagai fisioterapis, tapi betul-betul sebetulnya secara umum semuanya dituntut. Semua manusia dituntut mempunyai perilaku yang baik. Apalagi kita memberikan pekerjaan kita memberikan layanan kepada manusia, ya human services nggak bisa dihindari perilaku itu menjadi faktor yang dominan, ya. Jadi mana bisa kita mendapatkan penilaian baik ketika kita punya tutur kata yang tidak baik, perilaku yang tidak sopan dan sebagainya. Ini merupakan tuntutan di era sekarang. Jadi nggak bisa lagi itu yang namanya nakes itu mengancam-ngancam dan sebagainya. Nah ini merupakan tuntutan di era sekarang, ya. Kita tahu ya apa namanya pendidikannya, jenjang pendidikan fisioterapi itu kita sudah bicarakan sebelumnya, ada diploma 3, 4 profesi dan spesialis. Ini grand design-nya, ya, yang ke depan sepertinya ya mungkin akan mungkin diploma 4 dan 3 ini akan entah itu akan existing atau akan diplot di profesi dan spesialis. Kita belum tahu ya karena belum ada keputusan dari organisasi profesi atau apa namanya pihak berkepentingan lainnya. Yang jelas pada saat ini yang sampai batas profesi itu yang existing sampai saat ini. Nah ini juga mempunyai tentu batas kewenangannya dan keterampilan pengetahuan juga ada batasnya. Nah melalui pendidikan inilah apakah ke depan dengan profil lulusan D3, D4 ini memenuhi ekspektasi layanan di masyarakat, kita juga nggak tahu ke depan seperti apa. Tapi kalau seandainya masih memenuhi untuk masih dibutuhkan, tentu ini akan tetap eksis. Tapi bila dirasa tidak mumpuni untuk memberikan layanan yang terbaik di masyarakat, mungkin kita akan apa namanya fisioterapi harus mempunyai latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, dengan jenjang yang lebih tinggi, dengan kewenangan juga yang lebih tinggi. Nah, ini peluang karir ya, mungkin banyak sekali sebetulnya kalau mau disebutkan satu persatu, ya tentu panjang ya. Cuma ini sebagai salah satu gambaran aja ya. Sebagai fisioterapis itu bisa berkarir di berbagai tempat sebetulnya, tidak atau bidang ya, tidak hanya sebagai seperti Bapak waktu kuliah dulu punya gambaran ya kalau fisioterapis nanti kuliah lulus akan kerja di rumah sakit, kira-kira begitu. Ternyata tidak ya, peluang karir itu banyak sekali ya, bisa juga selain di rumah sakit tentunya ya, sebagai apa namanya layanan kesehatan yang utama ya, pasienkes yang utama itu rumah sakit, juga bisa berkarir sebagai tenaga pengajar ya, atau di layanan sebagai di klinik tumbuh kembang, klub stroke ya, layanan klub stroke. Sebentar, ini penunjang. Di berbagai mungkin di masyarakat bisa ada klub jantung sehat ya, atau di tempat ke pusat kebugaran, spa ya, sebagai spa konsultan, atau sebagai tim
konsultan pada klub-klub olahraga ya, atau ini mungkin sudah mulai populer ya dengan adanya mungkin senior-senior kalian yang ada di beberapa klub sepak bola ya. Terus juga pada sekolah kebutuhan khusus, terus juga pada perusahaan-perusahaan tertentu sebagai konsultan produktivitas ya. Dan tentunya di industri ya, di industri juga fisioterapi mempunyai peran yang cukup luas ya sebetulnya. Cuma pada saat ini belum menjadi garapan ya, yang belum concern ke arah sana. Oke, ini ini lembaga pendidikan ya, sekolah dan sebagainya. Jadi mulai sekarang kalian carilah passion ya, atau gimana kalian tempat yang disenangi ya. Jadi jangan hanya terpaku nanti selesai mau di rumah sakit dan sebagainya. Nah ini tantangan ya kemandirian ke depan, tentu dari dulu sampai sekarang mungkin ini kesalahan di masa lampau ya. Jadi fisioterapi itu dalam memberikan layanan itu untuk di Fasiankes, di fasilitas layanan kesehatan rumah sakit ya terutama itu terkesan kurang mandiri ya akibat dari beberapa kebijakan yang kurang mendukung ke arah sana. Artinya ini kemandirian layanan ini bukan merupakan kemandirian pemberian layanan, artinya physiotherapy patient services, tapi lebih ke arah bagaimana pasien itu mendapatkan layanan fisioterapi. Artinya cara akses mendapatkan layanan fisioterapi yang terkesan kurang mandiri ya, ini dan bentuk layanan jadi terkesan kurang mandiri. Ini yang merupakan tantangan yang ada pada saat ini. Ini akibat dari mungkin rumusan dari beberapa peraturan yang ada di Indonesia ya. Kita juga nggak bisa terhindar dari kebijakan yang ada di Indonesia. Tentu nggak bisa lah kita nggak turut ya, nggak nurut dengan kebijakan ya, salah lah kita. Oke, ini merupakan tantangan ya, betul-betul tantangan ini. Jadi nggak ada salahnya ya, misalnya kalian itu setelah tamat profesi fisioterapi lalu mengambil magister hukum misalnya, kalau ada yang berminat. Ini boleh-boleh aja dalam rangka merumuskan kebijakan-kebijakan tentang layanan fisioterapi. Nah, ini merupakan tantangan ke depan. Tantangan itu adalah buah dari peluang. Peluang juga punya tantangan juga ya. Dan tantangan ke depan juga perumusan jenjang karir ya. Pada saat ini jenjang karir klinis sudah disusun ya, alhamdulillah sudah ada. Dari dulu sebetulnya sudah ada fisioterapi terampil ahli, tapi belum terumuskan dengan baik. Tapi insya Allah ke depan itu jenjang karir klinis itu udah dirumuskan. Ini merupakan tantangan juga ya, sekaligus peluang kepada kita semua ya. Berikut tentu yang masih agak jauh ya sama. Jadi kemandirian profesi ini adalah buah dari kebijakan atau peraturan yang ada, yang berlaku di Indonesia. Juga jenjang karir manajerial ya. Ini yang dua ini yang belum terumuskan dengan baik. Untuk yang jenjang karir klinis ini untuk saat ini
alhamdulillah sudah mulai on the track ya, walaupun mungkin kesempurnaan belum, tapi sudah mulai dirumuskan ya. Tapi untuk jenjang karir manajerial, fisioterapis itu di Fasiankes belum mempunyai track ya, track jenjang karir manajerial, karena ini dibutuhkan juga dalam rangka memberikan layanan yang terbaik untuk pasien ya. Jadi tidak hanya skill teknis masing-masing ya, tapi kebijakan juga menentukan kualitas dari layanan ya. Memang nggak bisa dipungkiri kebijakan, peraturan itu mempunyai peran yang sangat penting ya. Jadi kita jangan abai ya, neglected soal-soal hal yang dua hal tersebut ya. Jadi memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilan itu adalah sangat baik, tapi jangan melupakan masalah kebijakan ya, peraturan perundang-undangan yang akan memberikan dampak positif terhadap layanan fisioterapi, itu juga sesuatu yang strategis untuk diperjuangkan. Oke, itu aja materi, mungkin itu hanya bahan-bahan awalan dari bahan diskusi. Kalau misalnya ada diskusi, silakan. Gimana, ada pertanyaan atau kurang cocok atau gimana? Atau ada masukan lain dan sebagainya? Gimana? Kalau nggak ada, udah cukup jelas mungkin ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan atau suatu hal yang ingin didiskusikan, rasanya cukup. Cuma minta tolong ke si pennya, tolong di screenshot ya, tolong di on kan semua kamera untuk absensi ya. Terima kasih. Iya, Pak. Halo, ya. Waalaikumsalam. Iya. Bentar kan aku sudahin momen ngajar dulu nih dikit lagi. Bentar, tak telepon balik ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Ada diskusi atau udah rasanya udah paham semua ya? Kalau nggak ada pertanyaan.